Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Perkenalkan, saya Fida Irmayanti, ahli gizi di rumah sakit ini. Waalaikumsalam, salam kenal Mbak. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Rini Mbak, Usia berapa ya Bu? 31 tahun Mbak. Oke, Ibu Rini datang ke sini atas rekomendasi dari rujukan dari dokter atau atas kemauan Ibu sendiri? Rujukan dari dokter Mbak. Apakah ada rekam medisnya Ibu? Ada Mbak, sebentar. Baik Ibu, di sini kita akan melakukan konseling dengan tujuan untuk menggali permasalahan yang Ibu alami, dan nanti saya akan memberikan rekomendasi atau upaya untuk mencegah dari masalah atau keluhan yang Ibu alami. Bu. Baik Ibu, kita berbicara santai saja. Kalau boleh tahu Ibu, sekarang berat badannya berapa ya? 69 kilo Mbak. Untuk tinggi badannya? 160 Mbak. Sebentar Ibu. Baik, untuk IMT-nya diperoleh 27,0 ya Bu, kilo per meter kubik. Ini berarti Ibu termasuk dalam kategori yang overweight Bu. Overweight itu apa ya Mbak? Berat badan yang lebih sedikit gitu Bu. Iya, baik. Namun belum memasuki obesitas. Iya. Baik Ibu, di rekam medis ini sudah tertera bahwa hemoglobin Ibu ini termasuk normal ya Bu, 12,8 gram per desiliter. Untuk gula darah puasanya ini juga normal, 90 mg per desiliter. Dan untuk elektrolit yang seperti natrium, kalium itu juga normal ya Bu. Nah, kalau boleh tahu Bu, keluhan yang Ibu alami ini apa saja ya? Biasanya tuh saya tuh kayak mual gitu Mbak, terus kayak biasanya saya juga suka sering banget muntah kalau misalnya saya telat makan gitu, muntahnya itu bisa 3 kali gitu Mbak, tapi bahkan biasanya lebih juga gitu. Oh, seperti itu Ibu. Untuk pola makan Ibu sehari-hari ini apa aja? Biasanya saya sering minum kopi sih Mbak, kayak biasanya saya minum kopi itu sehari bisa 2 kali bahkan lebih gitu. Makanya kalau misalnya kayak saya kalau habis mual-mual juga saya biasanya dadanya sakit gitu Mbak. Terus makanya suka muntah juga, terus biasanya ya makan kopi gitu. Sering-seringnya sih makan kopi, terus saya juga sering lewatin sarapan juga biasanya saya sering lewatin gitu. Apakah Ibu ada riwayat sebelumnya, riwayat penyakit? Udah ada Ibu. Ya, saya ingin bertanya lagi Bu, untuk aktivitas sehari-hari Ibu ini ngapain aja ya Bu? Saya itu kerja Mbak, saya kan kerja di kantor gitu kan Mbak, kayak saya pegawai swasta juga, jadi kayak kerja tuh di hadapin laptop gitu, makanya saya sering minum kopi, kayak kopi itu biasanya kan bisa ngantuk gitu ya Mbak, Iya. makanya sering tuh saya minum kopi gitu, mungkin karena saya keseringan mungkin ya Mbak, jadi saya sering mual-mual, karena saya kalau misalnya ngantuk dikit saya minum kopi gitu Mbak biasanya. Nah, berdasarkan dari keluhan yang Ibu alami, ini tuh dapat memicu penyakit GERD ya Bu. Apa itu GERD-nya Mbak? GERD itu kayak asam lambung yang naik gitu iya, Bu. Nah, untuk mengurangi keluhan yang Ibu alami, ini Ibu dapat mengkonsumsi makanan-makanan yang rendah lemak, seperti kayak misalnya goreng-gorengan itu dikurangi Bu. Terus makanan yang pedas, karena kan pedas nanti juga dapat merangsang pencernaan juga Ibu. Terus makan makanan yang asam itu juga dikurangi ya Bu. Terus Ibu ini juga dapat mengurangi minuman seperti kopi, terus makanan kayak coklat gitu Ibu. Kenapa Mbak harus ngurangin kopi ya Mbak? Karena kopi itu kan mengandung kafein ya Bu. Nah, kafein itu dapat membuat produksi asam lambung itu menjadi banyak, sehingga nanti asam lambungnya itu bisa naik, terus memicu mual muntah tadi. Nah, kafein juga ini juga dapat membuat kendor pada bagian katup lambung. Jadi di bagian kerongkongan dan lambung itu tuh ada kayak katupnya Ibu. Nah, itu kafein dapat membuat itu jadi kendor sehingga asam lambung nanti naik gitu. Berarti saya nggak boleh minum kopi atau saya masih bisa tapi gimana gitu Mbak?
Bisa Ibu, mungkin satu hari satu gelas saja, tapi jangan dikonsumsi ketika Ibu merasa kayak gejala-gejala tersebut muncul Ibu. Karena kan kopi tadi juga ini kafeinnya itu juga dapat mengiritasi lambung sehingga menyebabkan nyeri ketika mual muntah. Tuh. Ya, baik Ibu, terima kasih. Berdasarkan dari solusi alternatif yang saya berikan, Ibu dapat melakukan perubahan mulai dari mana dulu Ibu? Mungkin saya coba ketika saya pulang di sini mungkin ya Mbak. Ya. Terus saya kan kopinya mungkin bisa dikurangin ya, nanti saya coba ya Mbak ya. Iya, dan selain kopi, Ibu juga harus mengatur stres Ibu juga Bu, mengurangi stres gitu. Lalu kalau misalnya olahraga gimana nih? Bahkan saya nggak suka olahraga juga kan Mbak. Nah itu bisa Ibu mungkin ketika Ibu sedang libur kerja gitu disempatkan mungkin 30 menit saja dalam sehari, itu bisa Ibu olahraga, mungkin bisa jalan kaki kompleks gitu. Berdasarkan ini konseling ini yang dapat Ibu ambil kesimpulannya apa aja ya? Berarti kesimpulannya itu saya harus ngurangin makanan lemak gitu kan, kayak gorengan gitu. Terus saya juga kan karena saya suka minum kopi, berarti saya harus kurangin kopinya. Mungkin ya sehari cukup sekali, tapi kayak waktu saya lagi mual muntah itu berarti nggak boleh ya Mbak. Mungkin ya sesekali dalam seminggu itu nggak apa-apa ya Mbak. Ya mungkin itu Mbak yang saya dapatkan kesimpulan. Baik Ibu, apakah konseling di berikutnya kita dapat lakukan di 1 minggu ke depan untuk memantau perubahan yang Ibu lakukan? Bisa Mbak, insya Allah. Baik Ibu, konseling saya tutup ya Ibu. Selamat bertemu di konseling berikutnya dan semoga keluhan yang Ibu alami ini sudah membaik ya Ibu. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Terima kasih, semoga cepat sehat Ibu. Amin Mbak, terima kasih.